Mati rek. Urip. Urip. Digoyang ngene. Nah, jadi contohnya ngene iki. Dia kan mati. Tak buka handle. Nah, kita misal pas bawa barang, membawa anak kecil di dalam kabin sudah hidup. Wah, kita tutup. Tinggal lungo, mati. Buka, urip. Sepele toh teman-teman, tapi ini jangan diremehkan. Pernah saya itu jual mobilnya yang beli itu terkesan dengan detail kecil kayak gini. Wah, iseh normal kabeh, masih normal semua. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Kaseris Manual Tech. Kali ini saya mau ajak teman-teman untuk bahas ini, apa ya, lampu kabin yang sering kali itu dia cuma bisa untuk on, tapi nggak bisa untuk door. Nah, saya mau mengajak teman-teman untuk ngaktifin lagi. Ini untuk yang mode door ini biar ketika sampean buka pintu, itu lampunya langsung hidup. Ya minimal biar kijang kita itu kayak mobil muda lah. Karena memang pada dasarnya di lampu ini memang sudah ada mode doornya untuk yang di rumahan saklarnya ini. Cuma memang dari karoseri beberapa itu nggak dihidupin, karena ternyata saya juga menemukan di mobil-mobil Kijang Super itu switchnya macam-macam dan letaknya beda-beda. Artinya ini dari karoseri, itu dari Nusa dulu itu memang cuma di mode on aja, makanya cuma ada satu kabel plus di sini. Nah, ini kebanyakan kita disuruh untuk DIY sendiri atau do it yourself, istilahnya ngerekod dewe. Nah, karena memang yang varian super ini saya nggak tahu karena dulu belum lahir ya saya, zamannya Kijang itu rame. Saya belum pernah menemukan jalur yang ori itu dua kabel. Rata-rata semuanya satu kabel. Sehingga ini cuma bisa di mode on kan. Nah, satu kabel pun itu kan plus aki langsung. Yang mode onnya itu bisa hidup karena dia main ground di ini baut ini sehingga dia dapat atap. Jadi dia groundnya yang ada di sini ya, itu di switch atau di saklar. Sedangkan pada bagian yang dari pintu, nah ini kan ini yang menuju ke pintu. Kalau ini plusnya kan langsung terus nang lampu. Nah, ini berarti dia mutus main. Nah, ini ya soket satunya itu nggak ada jodohnya. Kita harus buat sendiri. Nah, ini karena berhubung kemarin saya ngaktifin fitur alarm, jadi ini kan dia kalau ketekan pintu dia apa? Dia groundnya nggak ngaktifin. Nah, ini kan semua sudah normal, kemarin tak ganti yang baru. Nah, itu jadi ketika remote aktif tapi pintu kebuka, dia senya hidup. Ini pintunya tak tutup, ya senya mati. Ini berlaku untuk semua pintu. Ini pintu belakang tak buka, nanti senya hidup. Tuh, ya kan? Tuh, ini senya tak pintunya tak tutup, nanti senya mati. Nah, ini kalau ini dari modul alarm ini. Jadi teman-teman kalau mau buat modifikasi buka pintu kok hazard hidup, ya harus pasang alarm. Nah, itu tak tutup mati. Jadi ketika semua pintu sudah dipasangi switch, ini switch ini, teman-teman bisa gunain fitur ini untuk ketika buka pintu hazard dihidupkan. Nah, kemudian karena berhubung sudah sekalian masang ini switch, sekalian ini dihidupkan. Caranya gimana? Ya nambah satu kabel yang nanti masuk ke sini. Ini ya. Nah, ini nanti dilewatkan sini atap, turun, sambungin kabel-kabel yang semua terhubung ke pintu. Ini setiap pintu kan terhubung ini. Kabelnya ini dari ini satu kabel terhubung ke pintu depan, terhubung ke pintu depan kiri, terhubung ke depan tengah kanan, terhubung, semuanya harus terhubung. Nah, makanya cukup kita ambil untuk naik itu ambil boleh dari pintu sini, boleh dari pintu sana, ya kan yang paling dekat. Nah, ini saya mau ambil dari sini. Nah, ini disembunyikan di sini. Nah, ini pakai lidi atau pakai kawat bisa. Ya, saya contohkan dulu. Ini cuma iseng-iseng tapi biar mobilnya minimal itu sesuai fungsinya, biar bagus buka pintu kalau malam bawa barang akan sangat berguna loh. Daripada dia harus ngeraba-raba cari saklar, nah ini cukup dibuka pintu, maka lampu udah akan hidup. Kalau sekarang kan belum mau, harus manual. Kayak yang di depan itu, kita buka pintu, nggak bisa hidup. Harusnya manual ini, nggak bisa di mode yang door. Nah, kita ini nanti di depan juga mau tak tarik kabel. Oke ya, gampang kok teman-teman. Yang penting saklar switchnya ini normal semua, biar ini masanya juga bagus. Oke ya, kita siapkan kabel, kita ukur. Nah, ini kan yang sering jadi pertanyaan caranya masukinnya ke atap. Padahal itu bisa improve sendiri teman-teman. Kalau saya sering pakai kawat. Kalau nggak kawat ya lidi. Yang penting lihat atapnya itu masih rigid atau udah disumpel-sumpel dakron. Kadang kan ada spon peredam itu. Kalau itu kan yang orinya belum ada apa-apa ya pakai lidi ada. Yang jelas ini dibuka dulu kalau saya ya. Ini tak buka dulu karet ini.
biar untuk mempermudah pekerjaan, karena yang penting kabelnya turun, tapi dengan catatan rapi loh ya, rapi. Oke, ini tak buka dulu, karena dengan membuka plepet ini saya bisa membuka untuk kalepnya, kalep yang pilar. Nah ini kalau nggak mau buka kalepnya, ini nanti kabelnya yang kecil kan cuma satu, nanti disembunyiin di sini, yang penting bisa lolos masuk ke sini sana. Oke ya, ini kan nanti delik ke sini, masuk ke sini, tak olor kabel sih ya. Nah untuk menghantarkan kabel lewati celah-celah atap itu teman-teman bisa improve pakai lidi, pakai kayu, pakai stick. Kalau saya pakai ini kawat nyium. Kalau ke PPT sampean nggak punya, pakai itu, pinjem punya istri, pakai hanger baju yang nyium. Nanti dilempeng sebentar, kalau udah selesai pekerjaan balikin lagi dibentuk hanger baju. Nah ini caranya nanti tak solasi. Ini biar nggak nyobekin atap, ini nanti ditekuk. Secukupnya aja ditekuk, ini putusan ya, Nah intinya ditekuk gini ya, biar nggak tajam, dilurusin. Kalau sudah, nanti kabelnya disolasi gini, disolasi. Yang penting nanti kabelnya itu di tengah-tengah atap, jangan sampai dia mah lepas. Oke, tak kerjain dulu ya. Ini sudah saya buat, intinya seperti ini, depan tak buat tumpul. Nah sekarang kita langsung berperang untuk masuk ke atap. Ini bisa dibilang kalau gampang ya gampang, kalau susah ya susah, tergantung keterampilannya sampean dalam mengotak-atik dalam kabin. Yang penting luarannya karet moldingnya pintu itu dilepas dulu. Ini ya, nah, ini kan kabelnya itu kalau dari pabrikan dari arah kanan semua. Nah ini kita masukkan. Nah di dalam ini ada pilar, tapi kalau masukin di dalam pilar sesuai kabel yang orinya ini susah, maka kita di dalam yang ininya aja, dalam kalepnya, nggak usah di dalam pilar. Nah ini kan setiap kalep itu kadang sering ada jahitan-jahitan karena ada bangun besinya, makanya kalau lewat dalam pilar tetap susah, kecuali kalau pas sekalian servis ganti kalep. Nah ini dengan kita dorong seperti ini pakai satu tangan aja, sampai dilihat dia pergerakannya di pojokan sana itu kan pasti gerak-gerak. Nah nanti kalau sudah kelihatan sampai tepi, baru kita tarik pakai tangan. Nah ini kita buka sedikit ya untuk yang kalepnya, kita kasih jalan, mau dari sini atau dari sini, menyesuaikan, dirasa yang paling mudah aja. Intinya kita itu cuma mau nyari kabelnya itu biar bisa turun. Kalau belum begitu sukses berarti dia miring. Nah kalau susah coba dari bawah, dia kan nge-L. Sambil di pegang-pegang bagian sini. Nah sudah ketemu kan? Kalau sudah ketemu tinggal kita lepaskan aluminiumnya. Kalau cuma satu kabel nggak usah rumit-rumit lewat dalam pilar. Jadi ini iseng-iseng, tapi kalau saya, menurut saya detail kecil seperti ini bisa meningkatkan harga jual. Saya pernah ngalami yang beli itu agak terkesan hanya karena lampu atapnya itu masih hidup, dibuka pintunya dia bilang, wah ini kok masih mobilnya masih bagus ya mas. Intinya detail kecilnya itu masih hidup, dalam artian ya misal kayak lampu kayak gini, ini kan aslinya nggak semua pemilik mobil itu telaten ya, memperhatikan hal-hal kayak gini. Kalau saya malah seneng tak hidupin harga kayak gini tuh. Kalau nanti buat istilahnya dalam tanda kutip nyulap mobil, pesan pertama calon pembeli itu seneng dulu. Nah kalau sudah ini mau lebih mantap, beliin sekun biar ini bisa masuk. Tapi berhubung saya ini sekunnya yang kotak ini nggak ada, saya mau reko, tak kasih sekun yang bukan pasnya. Yang penting nanti dia connect ke ini. Tapi perhatikan pada bagian ini karena dia plus dan min, jangan sampai dia konslet atau bersinggungan, dibuat yang rapi rigid. Oke ya, yang penting kabelnya udah nyampe, itu di sana nanti kita sembunyikan di molding karetnya. Nah, oke. Kalau ini kan mau dikasih sekun atau enggak, yang jelas kalau menurut saya dia kan enggak bongkar pasang. Jadi mau dibuat rapi monggo, dibuat asal hidup monggo, yang penting nyampe. Kalau di bengkel mesin jarang yang telaten mau utak-utik seperti ini, ngabisin waktu. Kalau buat nggarap mesin udah dapat 2 mobil. Kalau buat nggarap kayak gini, nah ini pun paling kalau harus ngerakit yang lantai di bawah lama, bisa sehari cuma dapat 1 mobil. Makanya kadang
bengkel kelistrikan itu ki jarang, dalam tanda kutip jarang ya, karena sebenarnya ada bengkel dinamo. Jarang itu yang jarang telaten maksudnya, yang detail-detail kecil diperhatikan. Makanya kebanyakan owner itu lebih milih garap sendiri, tapi kadang sok bingung caranya gimana. Padahal nanti kalau udah hidup ya oh alah jebul ming koyo ngono, ming sederhana. Tapi kan puas. Hati-hati ya masukinnya. Yang penting ini groundnya nyalur, nih saya kasih selongsong bakar. Bahkan minnya itu kuat, nanti ditarik-tarik di sana itu enggak lepas. Nali kabelnya juga ada tekniknya, enggak asal ya. Apapun itu kalau pekerjaan harus ada tekniknya biar maksimal. Oke, udah. Kita kasih selongsong. Udah. Sekarang tak bakar. Saya selalu menyediakan selongsong bakar daripada solasi, karena kalau solasi ribet. Ini kabel sudah saya hubungkan. Ini sudah baut. Ingat yang dibaut yang ada platingnya ini wajib, meskipun ada 4, tapi saya biasanya cuma kasih 2. Selain hemat baut juga wis kenceng, tapi yang wajib yang ini yang ada plating untuk groundnya. Ini untuk mode manualnya on. Nah tuh, padang rek. Saya itu tak ganti LED semua ya, untuk yang kabin interior atau semua mobil meskipun nggak pakai LED. Padang rek, ini nggak pakai flash ya. Ini kalau malam gila nih rek, padang. Oke, tinggal kita tutup. Nah kalau sudah habis dibaut, nah udah toh. Ini pakai LED, kita tutup. Nah biasanya kalau ini jendol ini sering bermasalah ganjel tutup ya, nanti disesuaikan. Yang penting ini dikentrok-kentrok ini nggak gogrok lampu nih ya. Tinggal kita tutup, nanti kita tinggal itu kabel yang ground pintu door disuntikkan ke yang jalur switch, nanti lampunya bakal otomatis mati hidup. Ini kan cuma 1 kabel. Ini sebetulnya saya nggak boleh seperti ini, kalau dari tingkat kerapian ya nggak dapat lah. Tapi ini berhubung kita juga tidak mendapat perintah langsung dari yang punya, daripada saya harus bongkar ini nanti tidak marah kenceng, saya sembunyikan aja ini di dalam moldingnya ini. Yang penting nanti sampai turun ya, sampai nanti bisa ngumpet ke bawah ini menuju ke switchnya. Ini tak umpetin dulu sambil karetnya tak balikin. Nah ini kan di dalam sini masih ada rongga untuk sembunyi kabel. Tapi sekali lagi ini bisa diimprove sendiri-sendiri teman-teman, tergantung kepuasan. Saya cuma ngambil jalur paling ringkasnya. Nah ini dibalikin, ini sampai kabelnya bisa sembunyi. Monggo yang mau improve sendiri, maksudnya improve itu jalurnya wah jangan di situ, monggo. Saya cuma nyuntungi seperti ya, aman ini karena dia main ground nggak ada api. Kalau ada waktu panjang pasti saya bongkar. Tapi ini karena kita kan cuma daripada nggak kepasang. Nah ini tinggal kita masukkan ke sini. Ini kan wis ndelik ya, wis ndelik. Kita tinggal suntikkan di situ, potong secukupnya. Boleh tang potong nanti kue tangnya. Dikira-kira ini nggak usah pelit-pelit, terlalu panjang gini ya. Kalau udah kita bakar, ini perkara delik guys area ya. Sekarang kita bakar dulu, tak lolos. Udah nanti baru tinggal kita pasang disolasi. Intinya ini jangan sampai bocor, dalam artian bocor gimana, jangan sampai kena bodi. Kalau kena bodi nanti hidup terus, hazardnya sama itunya bocor, bisa bikin rekor meskipun ini min ya. Oke, kita sembunyikan ke sana biar dia nggak kelihatan dari luar. Cok. Ini pintu ini untuk isi udah ngerekoni gawean. Nah ini bisa kita nanti ketemu kabel biasanya. Nih kabel ini ya, sekarang kita bakar. Tapi sekali lagi untuk faktor kerapian monggo ini menyesuaikan, saya cuma garis besarnya aja. Oh rapi garapanmu mas? Iya rapi, karena yo video. Tapi saya bisa jauh lebih rapi kalau pas nggak tak video, karena 2 tangan dan juga nggak rapi buat sesuai permintaan. Oke cak, wis tak sambung. Nah delik naik. Ini besok ini kan juga yang ke pintu depan ke arah pintu yang lain tuh ini nah, udah sembunyi. Ini knoke do rusak. Nah, strap ini kalau on mode manual dia hidup ya. Nah kalau door sekarang juga udah hidup karena pintunya ini terbuka. Tak tekan lah mati. Coba ya. Tak tekan lah mati.
Oh kok nggak mati? Ada pintu sing kurang. Oh alah pintu ngarep yang buka kok yo. Kita tutup dulu. Oke ya. Nah, tak pencet mati. Mati rek. Urip. Urip. Digoyang kayak gini. Nah, jadi contohnya gini ki. Dia kan mati. Tak buka handle. Nah, kita misal pas bawa barang, membawa anak kecil di dalam kabin sudah hidup. Nah, kita tutup. Tinggal lungo, mati. Buka, urip. Sepele tuh teman-teman, tapi ini jangan diremehkan. Pernah saya itu jual mobilnya yang beli itu terkesan dengan detail kecil kayak gini. Wah, iseh normal kabeh, masih normal semua. Jarang kijang itu yang pada dinormalin ininya. Nah, cara kerja ini bisa untuk itu hidupin hazard alarm. Jadi ketika kita buka pintu hazard bisa hidup. Salah satunya dengan memaksimalkan penggunaan ini, dan bisa juga untuk lampu kolong. Nah, cara kerjanya sama, cukup plusnya dilangsung untuk lampu kolongnya dilangsung, dan main groundnya itu diambilkan dari jalur switch ini. Makanya saya selalu penting menekankan untuk apa ya? Ya penting ground ini, switch ground ini penting karena untuk juga untuk alarm. Nah ini saya buka dari pintu sini dia juga hidup. Saya tekan ini, tak tekan dia mati. Iya toh? Nah, saya tutup semua, dia mati. Saya buka dari pintu belakang, misalkan bawa barang, susah. Nah, urip. Saya tutup, mati. Minusnya apa? Ini kalau lupa, kita itu orangnya ke susu, pintunya kadang kayak gini. Nah, ini belum menyentuh semua, belum neken maksimal, lampunya manjer dan terjadilah tekor. Makanya biasanya kalau ini pintu nggak pada rapat seperti ini kan hazard hidup. Misal seperti ini. Nah, ini kayak karang wis kedorong, tapi nak nggak rapat hazard dia akan hidup. Maka wis iso ginandani nopo mobilku kayak. Misalnya lain nutup ngene iki. Dia kan hazardnya tetap hidup. Jadi ini akan hidup terus. Itu nandake salah satunya nak pintunya ono sing rung rapet. Nah, kita rapetkan. Nak dirapetke. Nah, mati toh. Sepele tapi ini untuk detail. Masuk. Sekali lagi. Oh, nggo barang. Nah, jerone wis urip, padang. Rasa perlu kita biak-biak golek sandal. Ya kan kadang kalau punya keluarga kecil sok repot nggo cah cilik. Oh, kayak gitu kan enak. Nah, kalau mau canggih lagi bisa pakai remote kayak di video saya kemarin, kita beli modul, kita unlock lampu kabin melu hidup. Nah, itu kan sudah saya buatkan nih linknya kalau yang belum buat. Oke, sekian dulu teman-teman, sederhana tapi semoga bermanfaat untuk sampean. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.